Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hikmah Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai alur pelayanan pasien rujuk balik di rumah sakit. Mengingat masih banyaknya pasien atau keluarga pasien yang kebingungan ketika di PRB-kan dari dokter spesialis yang ada di rumah sakit. Sekalipun dari pihak rumah sakit telah menjelaskan mengenai alur PRB itu, akan tapi tidak sedikit pasien atau keluarga pasien yang masih bingung harus bagaimana dan harus kemana. Maka dari itu mudah-mudahan tayangan ini dapat membantu Anda atau rekan kita yang barangkali pada saat ini sedang menjalani pengobatan pasien rujuk balik. Lalu yang dimaksud dengan pelayanan pasien rujuk balik itu seperti apa? Jadi pasien rujuk balik itu merupakan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penderita dengan penyakit kronis dengan kondisi yang stabil dan masih membutuhkan pengobatan atau asuhan keperawatan jangka panjang yang dilaksanakan di fasilitas tingkat pertama atau FKTP ya, berdasarkan rekomendasi atau rujukan dari dokter spesialis atau dokter subspesialis. Lalu diagnosa apa saja yang masuk dalam pelayanan pasien rujuk balik? Itu ada 9 ya. Yang pertama itu ada DM, diabetes mellitus, kemudian hipertensi, lalu jantung ya, penyakit jantung, kemudian asma, dan selanjutnya yaitu PPOK. PPOK itu apa? Yaitu penyakit paru obstruksi kronik ya. Lalu kemudian ada epilepsi, kemudian ada penyakit stroke juga, lalu penyakit skizofrenia, dan juga yang terakhir itu penyakit lupus ya. Adapun mengenai definisi penjelasan mengenai penyakit-penyakit yang tadi saya sebutkan, nanti akan coba saya jelaskan lebih lanjut di episode berikutnya. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai alur pelayanan pasien rujuk balik. Pertama, ketika pasien datang ke rumah sakit atau FKTRL. Apa itu FKTRL? Yaitu fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut atau rumah sakit ya. Yang pertama, ketika pasien datang ke rumah sakit, apa yang harus dilakukan? Yaitu membawa kartu JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional atau kartu BPJS. Kemudian yang kedua dengan membawa surat rujukan. Surat rujukan yang dibuat oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama yaitu klinik atau puskesmas. Berikutnya akan dilakukan pengecekan elegibilitas peserta BPJS di rumah sakit oleh bagian administrasi yang ada di rumah sakit. Lalu berikutnya yaitu pemeriksaan oleh dokter spesialis atau oleh dokter subspesialis ya. Kemudian setelah pemeriksaan oleh dokter spesialis atau dokter subspesialis, berikutnya akan diberikan resep oleh dokter. Oke. Lalu berikutnya apa? Yaitu petugas rumah sakit itu akan menginput, dan setelah menginput kemudian akan memberikan yang pertama apa? Yaitu memberikan SRB. SRB itu merupakan surat rujuk balik. Lalu yang kedua akan memberikan resep obat. Nah, setelah dari sana berikutnya pasien ke apotek rumah sakit. Di apotek rumah sakit, PIC PRB atau petugas apotek rumah sakit itu akan memeriksa berkas SRB, surat rujuk balik, dan resep obat, dan juga akan memberikan obat untuk 7 hari. Nah, setelah itu, setelah pasien mendapatkan obat, pasien pulang dari rumah sakit dan selesai di FKTRL atau selesai di rumah sakit. Lalu berikutnya pasien datang ke FKTP setelah dari rumah sakit. Nah, di FKTP apa yang harus dilakukan? Yang pertama, pasien atau peserta BPJS atau peserta PRB ya, itu membawa yang pertama SRB atau surat rujuk balik dari rumah sakit, dan juga
resep obat yang dari rumah sakit. Nah, berikutnya pihak FKTP atau fasilitas kesehatan tingkat pertama itu akan melakukan pengecekan eligibilitas peserta di FKTP ya. Kemudian setelah dilakukan itu, berikutnya akan dilakukan pemeriksaan dan edukasi oleh dokter FKTP. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan, pasien akan mendapatkan yang pertama, yaitu kopi resep, dan yang kedua adalah surat kunjungan atau resep luaran piker. Oke, paham sampai di sana? Nah, berikutnya setelah mendapatkan kopi resep dan surat kunjungan, maka pasien selesai di FKTP. Ada hal yang harus diperhatikan, di mana pasien atau peserta BPJS yang di PRB kan, pastikan datang ke FKTP sebelum obat habis. Berarti apa? Harus datang sebelum 7 hari. Karena dikhawatirkan apabila lebih dari 7 hari pasien baru datang ke FKTP, maka ketersediaan obat sudah habis. Lalu berikutnya, setelah pasien dari FKTP atau fasilitas kesehatan tingkat pertama, berikutnya pasien atau keluarga pasien datang ke apotek PRB atau ruang farmasi ya. Nah, disinilah pasien akan mendapatkan obat kurangnya, yaitu 23 tablet, karena kan tadi di rumah sakit telah diberikan 7 tablet. Nah, bagaimana alur di apotek PRB ini? Yang pertama, pasien atau peserta harus membawa dan menyerahkan. Yang pertama yaitu SRB, surat rujuk balik. Yang kedua yaitu kopi resep dari FKTP. Yang ketiga yaitu surat kunjungan atau resep luaran piker dari FKTP. Nah, setelah itu berikutnya biasa ya, ada pengecekan eligibilitas peserta di apotek PRB. Nah, eligibilitas itu apa sih? Nah, eligibilitas itu yaitu jaminan. Karena tanpa ada jaminan, maka tidak akan dilayani. Oke, berikutnya pasien atau peserta akan mendapatkan yang pertama obat 23 hari dari apotek PRB, dan yang kedua peserta juga akan mendapatkan buku pemantauan PRB ya. Lalu untuk pengambilan obat di bulan berikutnya, pasien atau peserta PRB tidak perlu datang lagi ke rumah sakit, tetapi langsung saja datang ke FKTP untuk mendapatkan obat. Kemudian obat diambil di apotek PRB seperti biasa ya, untuk 30 hari selama peserta dalam keadaan yang stabil. Pengobatan peserta dan pengambilan obat dapat berlangsung sampai dengan 3 bulan ya. Terkecuali apabila ada kejadian darurat, maka peserta atau pasien PRB itu dapat melakukan kontrol ke rumah sakit ke dokter spesialis berdasarkan rujukan dari FKTP. Pelayanan obat rujuk balik dilakukan 3 kali berturut-turut selama 3 bulan di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP. Nah, berarti untuk pengambilan obat berikutnya atau di bulan berikutnya tidak perlu lagi ke rumah sakit dulu, tetapi langsung saja ke FKTP. Dan seperti biasa nanti untuk pengambilan obatnya yaitu di apotek PRB ya. Lalu setelah 3 bulan seperti apa? Setelah 3 bulan maka pasien dapat dirujuk kembali oleh FKTP atau fasilitas kesehatan tingkat pertama ke FKTRL atau ke rumah sakit untuk dilakukan evaluasi oleh dokter spesialis atau oleh dokter subspesialis. Oke guys, terima kasih telah menonton video ini. Nantikan video-video Hikmah Muhammad berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan share video-videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.